pasar tradisional. Nah, ini sama halnya dengan pasar modal. Namun, dalam pasar modal, yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan modal usaha. Jadi kepikiran nih, kalau transaksi di pasar tradisional kan jelas tuh, ada tempat, pedagang, pembeli, dan lain-lain. Lah, kalau di pasar modal gimana dong? Jadi, jika kita sebagai investor mau melakukan transaksi, difasilitasi nih di bursa atau sering dikenal sebagai PT Bursa Efek Indonesia. Jika transaksi di pasar tradisional dilakukan secara langsung, berbeda dengan pasar modal. Di pasar modal, seluruh transaksi dilakukan secara elektronik. Di sini yang jadi supplier disebut sebagai emiten, yaitu perusahaan atau pemerintah yang sudah go public. Di pasar modal terdapat beberapa lembaga seperti BEI, KPI, dan KSEI yang disebut sebagai Self-Regulatory Organization atau SRO dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di Indonesia terdapat pasar modal reguler dan juga pasar modal syariah. Di sini yang akan kita bahas adalah pasar modal syariah, yaitu dikenal sebagai pasar saham syariah yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa produk yang dijual antara lain obligasi syariah, saham syariah, dan reksadana syariah. Jumlah emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat ini mencapai 868 dan ada 536 emiten yang merupakan saham syariah. Hal ini menunjukkan bahwa saham syariah sudah mulai mendominasi di pasar modal, yaitu sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tanggal 18 April tahun 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah di PT Indosat Tbk pada awal tahun 2000 yang merupakan sukuk pertama di Indonesia yang menggunakan akad mudharabah. Dilanjutkan dengan penerbitan Daftar Efek Syariah atau DES pada tahun 2007 oleh Otoritas Jasa Keuangan. DES sendiri merupakan panduan bagi pelaku pasar untuk memilih saham yang memenuhi prinsip syariah. Perkembangan pasar modal syariah mencapai sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Tonggak kebangkitan pasar modal syariah sendiri dimulai dari diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI pada tahun 2011. Indeks Saham Syariah Indonesia merupakan indeks komposit saham syariah yang terdiri dari semua saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian meluncurkan syariah online trading system di tahun yang sama.
dan tercatat sebanyak 117.942 investor syariah di Bursa Efek Indonesia. Hal ini tumbuh sebesar 12,3% dari tahun sebelumnya. Perkembangan pasar modal syariah terus tumbuh hingga saat ini. Perkembangan pasar modal ini dapat dilihat dari perkembangan instrumennya, di antaranya saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Ketiga instrumen ini juga terus mengalami peningkatan, meskipun tetap saja konvensional lebih unggul, tetapi tidak mengurangi kinerja pasar modal syariah, serta minat para investor untuk memilih instrumen pasar modal syariah sebagai sarana untuk berinvestasi. Regulasi pasar modal syariah didukung dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang membuktikan kepada masyarakat bahwa transaksi pasar modal syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kendala-kendala dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini masih terus dilakukan upaya oleh pihak-pihak berkepentingan seperti otoritas jasa keuangan. Regulasi yang saat ini digunakan oleh pasar modal syariah diharapkan dapat membantu dalam perkembangan pasar modal syariah agar lebih efektif dalam edukasinya, supaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi-transaksi yang terdapat di pasar modal syariah. Pasar modal syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar modal konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara pengelolaannya. Pembentukan pasar modal syariah berkaitan erat dengan prinsip yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Dengan adanya pasar modal syariah sendiri dapat membantu meningkatkan perekonomian negara. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan masih asing dengan nama pasar modal syariah. Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen strategik untuk mengembangkan dan mengenalkan pasar modal syariah untuk menjadikan pasar modal syariah lebih eksis di taraf nasional dan juga dapat diterima di kalangan masyarakat. Dan untuk mendukung hal tersebut, maka perlu kita memperkenalkan pasar modal syariah ke sekolah-sekolah maupun institusi pendidikan atau institusi-institusi lain. Selain itu juga perlu kita memperkenalkan pasar modal syariah ke masyarakat umum. Seperti yang dapat kita lihat di kampus kita, seperti di IAIN Kudus sendiri, di mana terdapat satu organisasi yang kegiatannya mencakup pengenalan lebih jauh terkait pasar modal syariah, yaitu ada di KSPM IAIN Kudus atau Kelompok Studi Pasar Modal IAIN Kudus. KSPM sendiri ini adalah unit organisasi mahasiswa yang kegiatannya mempelajari dan mengenalkan pasar modal di lingkungan terdidik. Bahkan 99% kampus di Indonesia sudah mempunyai organisasi tentang pasar modal. Namun, untuk yang berbasis pasar modal syariah sendiri hanya ada di kampus-kampus Islam seperti di IAIN Kudus dan UIN-UIN lainnya.